Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktaviana Arya Cantika dengan F1B025198. Tugas presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika dengan dosen pengampu Dr. Tobirin MSI. Dengan judul Memahami Triai Atlas sebagai bagian dari studi filsafat ilmu positivisme dan empirisme. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar terkait komet antar bintang Triai Atlas yang melintas di tata surya tahun 2025 sedang viral di media sosial. Meski memicu spekulasi kehadiran alien dan ancaman, para ilmuwan menegaskan bahwa ini adalah komet alami yang melintas dengan aman. Fenomena ini memberi kesempatan langka untuk mempelajari materi antar bintang dan menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah berbasis observasi objektif, sekaligus menepis spekulasi tanpa dasar ilmiah. Nah, Three Eye Atlas juga dikenal sebagai C2025N1 Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Class Alert System, adalah komet antar bintang ketiga yang dikonfirmasi melintasi tata surya. Objek ini berasal dari luar sistem tata surya dengan lintasan orbit hiperbolik yang menunjukkan bahwa ia tidak terikat gravitasi matahari dan akan meninggalkan tata surya setelah perihelion. Kecepatan objek ini sangat tinggi, sekitar 58 sampai 60 km per detik ketika berada di luar pengaruh matahari. Penemuan dan data pengamatan. Tri-Eye Atlas ditemukan pada 1 Juli 2025 oleh Sistem Pengamat Atlas di Rio Hurtado, Chili saat berada sekitar 4,5 AU dari matahari. Penemuan ini didukung oleh pengamatan dari berbagai teleskop, seperti teleskop di Arizona dan Mauna Kea. Pengamatan menunjukkan adanya koma samar dan ekor yang menandakan aktivitas komet. Diameter inti komet diperkirakan tidak terlalu besar, tapi komet dikelilingi oleh selubung debu reflektif yang membuatnya tampak lebih besar. Nah, komet Tri-Eye Atlas dalam klasifikasi ilmu positivisme. Komet Tri-Eye Atlas sebagai benda langit yang dipelajari termasuk dalam kategori ilmu alam atau ilmu-ilmu eksakta dalam pandangan positivisme. Yang pertama, astronomi adalah ilmu dasar. Auguste Comte memasukkan astronomi dalam klasifikasi ilmu pengetahuan. Astronomi merupakan ilmu yang objek penelitiannya adalah tentang benda-benda alam, yang dapat diatur oleh hukum-hukum yang pasti dan umum, serta berlaku dimanapun dan kapan saja. Yang kedua, ilmu eksakta dan ilmu pasti. Fenomena ini termasuk dalam kategori ilmu pasti seperti matematika dan mencakup bahasan tentang gerak. Positivisme dianggap sebagai satu-satunya metodologi dalam ilmu-ilmu eksakta. Pendekatan positivisme terhadap kajian komet. Yang pertama, kajian hanya boleh membatasi diri pada pengalaman objektif dan dapat dirasakan oleh panca indera. Pengetahuan Pengetahuan harus didasarkan pada observasi empiris. Yang kedua, untuk menentukan kebenaran mengenai komet, realitas harus diperlakukan sebagai suatu objek yang eksis dan dapat dilepaskan dari spekulasi metafisis. Objeknya harus serba terukur, objektif, dan kuantitatif. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang dihasilkan dari pengamatan komet harus bersifat real dan pragmatik dikaitkan dengan kemanfaatan. Dalam konteks benda langit, hal ini berarti ilmu harus mampu menjelaskan hubungan sebab, akibat, atau kausalitas, serta menghasilkan hukum-hukum yang memungkinkan ramalan dan prediksi gerakan komet. Kemudian terdapat analisis perbandingan positivisme dan empiris. Di sini saya mengambil 4 aspek, yaitu metode dan fokus, data yang diterima, tujuan, serta sifat pengetahuan. Yang pertama, metode dan fokus positivisme dalam kajian astronomi, ia menekankan sebagai satu-satunya metodologi yang benar, harus menggunakan metodologi ilmu-ilmu alam. Sedangkan empirisme melalui pengalaman indrawi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Yang kedua, data yang diterima. Positivisme hanya menerima data yang objektif, terukur, kuantitatif, dan harus dibuktikan melalui observasi sistematis. Sedangkan empirisme menerima data melalui panca indera.
Tujuan dari positivisme adalah untuk menemukan hukum-hukum yang pasti dan umum, yang memungkinkan peramalan dan pengendalian, misalnya memprediksi lintasan komet atau benda langit. Sedangkan empirisme memastikan bahwa pengetahuan tentang komet atau benda langit didasarkan pada observasi empiris dan dapat diuji oleh pengamatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, sifat pengetahuan positivisme itu memacu pada hasil penelitian, harus berupa hukum-hukum dan bersifat bebas nilai. Sementara empirisme, pengetahuan adalah abstraksi yang dibentuk oleh pengalaman. So what? Positivisme memastikan bahwa astronomi harus menghasilkan hukum-hukum yang setara dengan ilmu fisika melalui observasi kuantitatif yang bebas dari interpretasi subjektif. Ilmu fisika di sini, sementara empirisme memberikan landasan filosofis bahwa data dari teleskop atau pengamatan langsung, seperti indera, adalah sumber pengetahuan yang valid dan tunggal bagi astronomi. Kesimpulannya, positivisme ibarat seorang arsitek yang hanya mau membangun dengan cetak biru, artinya hukum alam dan bahan teruji seperti data empiris objektif. Tujuannya tidak sekedar memahami struktur, tetapi memastikan stabilitas dan keteraturan masyarakat. Dengan kata lain, positivisme mengembangkan empirisme menjadi landasan ilmu pengetahuan yang sangat ketat pada fakta dan metode ilmiah, sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih terjamin validitasnya dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.